Shalom. Bapak Ibu Jemaat GKI Klasi Solo yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan melalui renungan Bina Iman GKI Klasi Solo, hari Sabtu tanggal 16 Desember tahun 2023. Firman Tuhan terambil dari Alkitab Perjanjian Baru, yaitu Alkitab Terjemahan Baru 2. Yaitu Injil Matius pasal 21, kita baca dari ayat 28 sampai dengan ayat 32. Namun sebelum firman Tuhan ini kita renungkan, mari saya mengajak kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami mohon bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu. Sehingga firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan ini boleh kami mengerti dan kami lakukan di dalam kehidupan kami hari ini. Berfirmanlah ya Allah, karena kami telah siap mendengar. Di dalam Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Matius pasal 21, ayat 28 sampai dengan ayat 32, firman Tuhan berbunyi, "Apakah pendapatmu tentang ini? Seseorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang satu dan berkata, 'Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini di kebun anggur.' Jawab anak itu, 'Aku tidak mau.' Namun kemudian ia menyesal dan pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang lain dan mengatakan hal yang sama. Anak itu menjawab, 'Baik, Bapa.' Namun ia tidak pergi. Siapakah di antara keduanya yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, 'Yang pertama.' Kata Yesus kepada mereka, 'Sesungguhnya aku berkata kepadamu, pemungut-pemungut cukai dan pelacur-pelacur mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Namun pemungut-pemungut cukai dan pelacur-pelacur percaya kepadanya. Kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah firman Tuhan. Jemaat GKI Klasi Solo yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita hari ini adalah jangan munafik. Tentunya kita tidak mau orang mengatakan kita munafik. Dan juga orang lain tidak mau kita katakan mereka munafik. Karena munafik adalah perkataan yang kita ucapkan berbeda dengan perbuatan yang kita lakukan. Hal semacam ini terjadi dalam kehidupan orang-orang yang ada di sekeliling Tuhan Yesus waktu itu. Karena itu Yesus menyampaikan perumpamaan ini untuk menggambarkan kemunafikan yang terjadi dalam kehidupan mereka. Mari kita lihat bahwa ada 2 orang anak. Anak yang pertama ketika dia mendengar perintah dari ayahnya untuk pergi ke kebun anggur dan bekerja, awalnya ia menolak. Namun setelah ia merenungkan apa yang ia katakan, lalu ia menyesali perkataannya itu, dan kemudian ia memutuskan untuk pergi bekerja di kebun anggurnya. Berbeda dengan anak yang kedua. Ketika ia mendengar perintah dari ayahnya untuk pergi bekerja di kebun anggur, ia mengiyakannya. Namun berbeda dengan perbuatannya. Ia tidak pergi ke kebun anggur untuk bekerja, dan ia tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh ayahnya. Bapak Ibu yang terkasih, perumpamaan ini mau menggambarkan kehidupan para pemuka agama, pemungut-pemungut cukai, dan perempuan-perempuan sundal.
Anak yang pertama menggambarkan kehidupan pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal dan semua orang berdosa. Pada awalnya perbuatan mereka sangat melukai hati Tuhan. Mereka tidak melakukan firman Tuhan. Namun, ketika mereka menyesali perbuatan mereka, ketika mereka menyadari bahwa apa yang mereka lakukan sangat berdosa dan melukai hati Tuhan, lalu timbul penyesalan di dalam diri mereka. Lalu mereka mencari Tuhan Yesus untuk mendapatkan pengampunan. Berbeda dengan anak yang kedua. Dan anak yang kedua ini mewakili para pemuka agama. Mereka tahu kebenaran. Mereka tahu hukum Taurat. Mereka tahu hal-hal yang berkaitan dengan kerajaan sorga. Namun, ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, ketika Yohanes Pembaptis memperkenalkan Tuhan Yesus kepada mereka, mereka tidak mau percaya. Mereka tidak mau menerima kerajaan Allah itu. Mereka tidak mau menerima Tuhan Yesus. Disinilah Yesus mengatakan kepada para pemuka agama bahwa pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal itu akan mendahului mereka, para pemuka agama, masuk di dalam kerajaan sorga. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan ini mau mengajarkan kita tentang dua hal. Yang pertama adalah jangan munafik. Sesungguhnya kemunafikan itu membuat kita tidak berkenan di hadapan Allah. Meskipun kita tahu tentang firman Tuhan, meskipun setiap saat kita berbicara tentang firman Tuhan, meskipun setiap waktu kita baca firman Tuhan, namun kalau kita tidak melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari, maka itu yang disebut munafik. Dan kita termasuk di dalam kelompok para pemimpin agama. Dan Tuhan tidak menghendaki kehidupan seperti itu. Yang kedua adalah Tuhan mau agar kita bertobat dan menyesali dosa kita. Seberapapun besar dosa kita, ingatlah bahwa pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib itu lebih besar dampaknya dalam kehidupan kita. Karena itu marilah kita bertobat. Selain kita baca firman Tuhan, selain kita merenungkan firman Tuhan, namun biarlah kita lakukan firman Tuhan itu setiap saat dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih, tentunya kita tidak ingin dan menghendaki ada kemunafikan di dalam kehidupan gereja. Tentunya kita tidak ingin agar orang-orang yang ada di dalam gereja selalu hidup di dalam kemunafikan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, melalui firman Tuhan ini, marilah kita hidup sebagai anak-anak Tuhan yang tidak boleh munafik di dalam kehidupan sehari-hari. Hendaklah yang benar kita katakan benar, yang salah kita katakan salah. Hendaklah kita melakukan apa yang kita katakan, baik kepada Tuhan dan kepada sesama. Dengan demikian, nama Tuhan dimuliakan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah, karena hidup kami senantiasa di dalam tangan-Mu. Ajarilah kami untuk melakukan kehendak-Mu. Ajarilah kami untuk bersandar pada firman-Mu. Tinggallah serta kami, berkatilah hidup kami di sepanjang hari ini. Biarlah hidup kami menjadi saluran berkat bagi sesama kami.
Terpujilah Engkau ya Allah. Kami berdoa untuk gereja-gereja di GKI Kelasi Solo dalam penata layanannya. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat di GKI Kelasi Solo dalam pergumulan hidup masing-masing. Tuhan, Engkau Maha Pengasih. Tolonglah kami dalam kehidupan kami. Tolong kami di saat kami berjuang menghadapi pergumulan kami. Di dalam tangan-Mu ya Bapa, kami serahkan hidup kami. Terpujilah Engkau ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.